Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita terselamatkan dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Kemudian tak lupa kita ucapkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita selama ini dan sampai seterusnya. Oke, saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah saya ringkas di sini dan juga sedikit edukasi kepada teman-teman kita bagaimana agar puasa kita tetap sehat, fit, tidak dehidrasi maupun kekurangan cairan dan rasa lapar. Oke, selama berpuasa kita tidak mendapatkan asupan makanan bahkan cairan selama 14 jam. Oleh karena itu pentingnya menjaga kesehatan atau kebugaran agar kita tidak dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan atau haus, kemudian lemes, kemudian lesu, dan tetap fit saat berpuasa. Gaya hidup sehat selama bulan Ramadan juga penting untuk dilakukan guna menghindari yang pertama adalah masalah kesehatan dan yang kedua adalah kenaikan berat badan. Nah, untuk kenaikan berat badan sendiri ini cukup signifikan kepada di lingkungan kita. Misal ada seseorang ketika berpuasa justru berat badannya meningkat. Nah, itu pasti ada yang salah dengan cara mereka makan. Pola makannya ada yang salah. Mungkin dari berbuka, saat sesudah taraweh, kemudian saat sahur. Nah, bahkan Nabi sudah menganjurkan kalau berbuka itu secukupnya. Misal, kita membatalkan dulu pakai segelas air putih, kemudian diikuti dengan buah kurma. Nah, kalau di sini sulit dijumpai buah kurma, bisa juga diganti pakai makanan yang bersifat ringan, entah itu roti, entah itu buah. Pokoknya yang tidak memberatkan kerja lambung. Nah, selama membatalkan puasa, itu jangan makan makanan berat dulu. Karena apa? Untuk menghindari resiko obesitas itu atau kerja lambung tidak maksimal. Makanya Nabi menganjurkan makan secukupnya. Nah, setelah sholat baru kita boleh makan makanan berat. Nah, makanan berat juga di sini dibatasi juga, tidak boleh berlebih. Misal nasi, lauk, sayur, sama teh, itu sudah cukup. Nah, nasinya itu jangan banyak-banyak, sayurnya sama, tehnya pun juga sama. Itu jangan terlalu banyak aja. Nah, normalnya pada saat puasa itu tubuh kita mengalami yang namanya penurunan berat badan atau bahkan tidak turun sama sekali, stabil. Nah, kalau stabil berarti pada saat berbuka maupun setelah berbuka atau pas sahur itu kita melakukan dengan benar. Misal makanannya sudah tertakar, misal sepiring isinya misal ada ayam, ada sayur, ada teh, itu sudah cukup, tidak perlu kenyang-kenyang. Nah, itu yang dinamakan berat badan ideal pas puasa. Kalau penyusutan berat badan, nah itu berarti kekurangan makanan yang bergizi. Misal makan ayam sama nasi tok, sama sambal tok, tidak ada sayurnya. Nah, tidak ada air putih, tidak ada teh, tidak minum bahkan. Nah, itu yang dinamakan nanti ketika pas puasa akan penyusutan berat badan yang sangat signifikan. Kemudian di sini saya sudah menuliskan ada 4 tahapan agar kita tetap fit saat berpuasa. Nah, yang pertama adalah pilih makanan yang bergizi. Rasa lapar dan haus dapat mempengaruhi atau memicu seseorang untuk memanjakan kerja lambung atau perut dengan makan dan minum apa saja.
Seringkali kita tidak memperhatikan atau menyeleksi lagi apakah makanan dan minuman ini bergizi atau tidak. Nah, ciri makanan yang tidak bergizi adalah makanan olahan yang pertama adalah makanan olahan, yang kedua adalah tinggi gula, yang kedua tinggi garam, yang terakhir adalah banyak lemak yang tidak sehat. Nah, bahkan kalau kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat, justru akan mempercepat kita kekurangan cairan atau kita mudah sekali merasa lapar dan haus. Nah, itu karena apa? Karena makanan yang disebut tidak sehat ini tidak ada gizinya. Misal kita beri ayam goreng, ayam fried chicken, kemudian nasi goreng, kemudian jus yang sudah dikasih gula, nah kemudian es buah itu. Nah, itu dapat mempengaruhi kita cepat lapar ketika pas siang. Karena apa? Karena gizinya tidak ada dan lemak yang di dalam dikandungkan makanan itu menyerap semua cairan yang ada di tubuh. Makanya kita cepat lapar dan haus. Untuk yang kedua adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh. Untuk mencegah dehidrasi, kita perlu memenuhi kebutuhan cairan saat berpuasa dengan cara menerapkan 8 gelas di saat berpuasa. Nah, 8 gelas di saat berpuasa ini yang maksudnya adalah 2 gelas air putih ketika berbuka, 2 gelas air putih sebelum tidur, dan 2 gelas air putih saat sahur. Nah, itu akan memenuhi kebutuhan cairan karena badan kita sudah terisi dengan cairan air putih sebanyak 1,5 liter itu sudah cukup. Nah, gimana kalau nanti ada yang tanya, kalau kita minum air banyak itu boleh enggak? Boleh-boleh saja, tapi efeknya yang pertama adalah akan beser. Beser itu apa? Sering mengeluarkan air kencing saat siang. Nah, itu efeknya ketika kita minum air putih terlalu banyak, efeknya pasti beser. Nah, setelah beser pasti akan tubuh kita merasa lemas, lesu. Karena apa? Cairannya kita sudah terkeluarkan oleh air pipis. Makanya kita dianjurkan 2 gelas saat buka, 2 gelas sebelum tidur, dan 2 gelas saat sahur. Itu tujuannya buat menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Yang ketiga adalah tetap berolahraga saat puasa. Nah, ini sering sekali teman-teman kita atau di sekeliling kita sering melupakan berolahraga. Oke, puasa bukanlah halangan untuk berolahraga, sebab olahraga justru bermanfaat bagi tubuh kita. Bermanfaatnya apa? Untuk kesehatan dan kebugaran. Saat puasa, selama puasa dianjurkan untuk berolahraga minimal 30 menit sampai dengan 45. Kok tidak seperti waktu yang kita lakukan ketika berolahraga? Misal kita kalau sebelum puasa pasti olahraganya intensitasnya tinggi. Misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam kita masih kuat. Bahkan 4 jam sampai 5 jam kita masih kuat berolahraga. Karena apa? Kita tidak puasa. Kita sudah terpenuhi cairannya pas kita istirahat. Nah, untuk puasa ini sengaja dibatasi biar kita dapat menjaga cairan dalam tubuh. Ben kita tidak dehidrasi parah. Misal ketika berolahraga kita pas bulan puasa, adalah sebelum buka kita olahraga dari jam 3 sampai jam setengah 5. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Dapat mengurangi cairan dalam tubuh, alhasil dehidrasi yang sangat berlebihan. Terus hasilnya apa? Batal puasanya. Nah, makanya kita harus pintar-pintar memanage waktu saat berolahraga. Misal mau berolahraga sore, kita olahraganya start di jam 5. Jam 5 sore sudah, misal kita lari-lari ya, jam 5 kita lari-lari dulu, kita timeri sampai 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit kita stop. Nah, sambil menunggu buka. Nah, keuntungan dari berolahraga pada sore hari, kita dapat langsung mengganti cairan
dalam tubuh. Misal habis lari, habis main bola sebelum berbuka, kita lelah, kemudian puasanya kita tidak terlalu lama. Nah, itu ketika itu langsung membatalkan. Ketika mendengarkan suara azan maghrib, kita langsung membatalkan puasa. Nah, keuntungannya ketika berolahraga pada waktu sore ya itu tadi, tidak cepat kekurangan cairan. Nah, kemudian olahraga juga bisa dilakukan ketika setelah tarawih. Nah, setelah ngaji di sekitar jam setengah 9 sampai jam 9. Nah, itu bisa dilakukan, tapi dampak negatifnya apa? Jam tidurnya terganggu pada saat olahraga setelah tarawih, itu dapat mengganggu jam tidur. Nah, kalau kita kekurangan istirahat, kan normalnya manusia itu tidur selama 8 jam untuk memenuhi tubuh kita yang sedang istirahat, merecovery sel-sel dalam tubuh kita yang sedang mati diganti dengan sel-sel baru. Nah, ketika kita tidak dapat memenuhi jam tidur selama 8 jam, otomatis tubuh kita regenerasi dalam tubuh kita itu berkurang. Alhasil tidak maksimal. Terus pas pagi kita terlihat tidak bugar. Nah, itu yang dinamakan kurang tidur. Nah, ada yang bilang seperti ini, kalau misal tidur malam diganti tidur siang itu gimana, Tat? Gimana, Pak? Itu cuma mengistirahatkan otak saja, tidak meregenerasi sel-sel mati yang ada di tubuh kita. Ingat, kalau tidur siang itu hanya mengistirahatkan otak saja, tidak mengganti sel-sel mati yang ada di dalam tubuh kita. Itu. Terus kemudian olahraga juga bisa dilakukan sebelum sahur, bahkan setelah sahur. Nah, untuk sebelum sahur waktunya di jam 3. Jam 3 itu lari keliling. Setelah itu baru kita melaksanakan sahur. Nah, itu bisa dilakukan ketika kamu bisa bangun pagi. Otomatis kalau kamu bisa bangun pagi, harus memperbaiki tidurnya dulu. Nah, tidurnya harus memenuhi 8 jam itu tadi. Misal tidurnya dari jam 7, setelah tarawih langsung tidur. Nah, itu bisa jam 3 langsung olahraga. Kalau tidurnya larut malam, disarankan jangan olahraga sebelum sahur, dapat mengganggu kesehatan juga nanti. Terus ada yang melakukan ketika setelah sahur itu nggak apa-apa, justru bagus. Karena apa? Udara masih bagus, masih segar, posisi kita setelah sahur masih ada tenaga. Nah, setelah sahur pun kita juga pintar-pintar dalam melakukan waktu saat berolahraga. Nah, maksimal 15 menit aja. Misal dari jam 5 sampai jam setengah 6 atau jam 5 lebih dari 20 menit. Nah, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan tubuh kita. Oke, untuk yang kelima adalah di sini saya tuliskan kualitas tidur yang cukup. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau normalnya manusia atau orang-orang itu tidur selama 8 jam. Oke, selain pola makan, pola tidur juga kita berubah saat puasa. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu tidur untuk kebutuhan tubuh. Misal tidur dan bangun pada jam yang sama untuk mengatur siklus dalam tubuh kita biar stabil, tidak terjadi koyok kelelahan, kecapean, mungkin kurang tidur, ngantuk, bahkan itu dampak dari kekurangan jam tidur pada saat malam. Pada saat jam tidur, usahakan jangan buka HP. Misal main sosmed sampai larut malam, lupa waktu, tahu-tahu sudah jam 12, tahu-tahu sudah jam setengah 1. Nah, itu kalau kita mau tidur sudah mepet. Karena apa? Karena kita cuma tidur 2 jam atau 1,5 jam bahkan itu bisa berdampak pada kesehatan dan yang lainnya juga, pola makan, kemudian mudah terkena penyakit juga itu. Kemudian selanjutnya, apakah boleh ketika berbuka, baik berbuka, sahur, makan malam, apakah kita boleh makan banyak?
Makan banyak itu boleh asal input dan outputnya seimbang. Maksudnya apa? Inputnya kita makan, outputnya kita beraktivitas. Misal kita makan banyak, pekerjaan kita adalah tukang bangunan, kuli. Nah, itu malah dianjurkan makan banyak karena apa? Dia bekerja 100% pakai fisik, mengeluarkan aktivitas fisik. Nah, itu dianjurkan makan banyak. Kalau kurang makan, justru itu nanti akan membatalkan puasa, bisa membatalkan puasa kalau kuli atlet kurang makan itu. Terus selain kuli, atlet, nah atlet juga dianjurkan makan banyak karena apa? Yaitu tadi aktivitas fisiknya itu banyak sekali. Misal kalau atlet itu jam ini latihan ini, ketika sebelum lari itu pemanasan, kemudian lari jogging, kemudian lari sprint. Nah, itu kan semuanya melibatkan aktivitas fisik toh. Nah, berarti kalau makan makanan secara berlebih itu boleh bagi teman-teman atau bapak dan ibu memiliki kegiatan atau aktivitas fisik yang berlebih. Kalau tidak memiliki aktivitas yang berlebih, dampaknya apa? Obesitas atau peningkatan berat badan secara signifikan, secara berlebih. Nah, kenapa? Karena input dan outputnya tidak seimbang. Inputnya makannya banyak, outputnya tidak ada. Misal, inputnya kita makan pas sahur, kita makan banyak, pas buka kita makan banyak. Kemudian inputnya kita bekerjanya ringan, kita di kantor. Nah, di kantor kan cuma duduk, cuma mengetik, cuma mengajar, kemudian cuman ya duduk kembali lagi. Nah, itu bahkan tidak dianjurkan untuk makan banyak itu. Oke. Bahkan Nabi pun pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ada yang dikatakan Nabi adalah makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, yang dimaksud Nabi ini apa? Yang dimaksud Nabi ini adalah makanlah secukupnya, tidak boleh berlebihan atau melebihi kapasitas lambung, karena lambung itu sudah disetting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti ini. Misal ini lambung, nah di bawah ini adalah buat makanan, di atas makanan untuk air, dan di atas ini untuk udara. Nah, ini yang dinamakan makan tidak berlebihan. Jadi kebutuhan tubuh, kebutuhan lambung sudah terpenuhi. Nah, misal kalau ini diisi makanan dan minuman semua, tidak ada sela untuk udara, apa yang terjadi? Pasti perutnya akan buncit yang pertama, kemudian kembung. Nah, yang terakhir adalah memperberat kerja lambung dan ginjal. Nah, makanya Nabi menganjurkan itu. Dan kalau bisa makan itu sebelum sendawa harus bersih. Harus berhenti. Karena apa? Sendawa itu adalah ciri tubuh kita atau lambung kita sudah memenuhi semua syarat lambung yang saya jelaskan tadi, sudah memenuhi sepertiga nasi, sepertiga air, dan sepertiga udara. Nah, ketika sendawa itu udaranya sudah terpenuhi. Nah, kalau itu diisi lagi, lama-lama akan naik, kemudian lambung terisi makanan dan minuman semua, tidak ada anginnya atau udara. Sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video kultum ini, bahwa kesehatan itu bukan dari olahraga, tapi apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan istirahat yang cukup itu adalah bentuk dari sehat. Dan untuk menuju ke sehat, kita menjadi sehat, kita ditunjang dengan berolahraga. Nah, berarti olahraga itu bukan bentuk dari kesehatan, tapi apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan istirahat yang cukup itu adalah penunjang kesehatan yang dasar untuk tubuh kita. Sekian kultum dari saya Hafiz Abdul Aziz, guru PJOK dari MIPK Al-Islam Pucang Sawit. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.